Pakai sepi doang. Gue lewat tuh kayak galangan tuh kalau bahasa orang kamu tuh galangan. Kalau bahasa kitanya tuh kayak jalanan setapak begini tuh di tengah sawah. Kayak aki-aki gitu. Oh gitu. Cuman dalam keadaan kayak orang cacat gitu sih. Di jalan Agak begini bongkok mungkin. Sudah. Wah, di situ emang tempat yang emang dikeramatin banget. Di bawah kayak ada orang batuk. Iya. Pas gua lagi ngambil senter, gua sorot ke bawah, gua kira apa dia binatang apa bawa gua gitu dari salah segini lah kurang lebih nih. Pas gua intip, Selamat datang di channel Pangsi Merah. Bersama gue, Kempot, host cadangan. Oh my God! Wow! Kita hari ini kedatangan tamu yang punya historis misteri yang bikin bulu ketek merinding. Boleh diperkenalkan abang kita? ya selamat malam dengan gua Kuteng, yang nantinya gua akan jelaskan tentang histori gua atau pengalaman gua tentang kisah-kisah yang emang itu ada di dunia kenyataan gua gitu. Dan emang gue sendiri pribadi, karena gue dulu seorang yang agnostis, yang agak enggak sedikit percaya dengan dunia yang non fisika kan, non metafisika. Tapi setelah gue ketahui itu semua, ternyata di balik apa ya kehidupan kita yang sekarang nih ya, Ya. maksud gue gini loh, udah ada kehidupan yang di luar dari kehidupan kita. Gue akan berbagi kisah nih ya tentang pengalaman gue ke semua orang atau ke teman-teman yang mungkin yang bakal nonton gua di sini. Tapi lu harus siapin, lu harus kuat, mental lu kuat, dan harus jaga bulu ketek lu ya. Iya. Jadi kagak merinding. Sorry bang, gue potong. Oke. Berarti emang kisah lu nih serem ya, asli ya. Serem, asli sumpah. Buat penonton gue nih ya. Asli Iya sumpah, kan? serem bro. Dan sebenarnya gua hampir nggak percaya, tapi gua harus akuin bahwasannya yang kayak gitu tuh ada. Iya betul. Fits bang, tahan dulu ceritanya nih bang Goteng. Buat kawan-kawan nih yang penasaran sama ceritanya bang Goteng, kita kupas ceritanya langsung di Kumis Sekitar. Kupas misteri cerita sekitar. Nah, jadi singkat cerita begini. Gua nih lagi berkunjung main ya sekitaran 3 bulanan ke Sukabumi. Itu punya kayak peternakan kambing kan. Gua main lah di situ. Di peternakan kambing itu disediain kayak rumah-rumah gubuk gitu. Nah, gue tinggal di situ, rumah panggung. Nah, kerja gue sih nyantai-nyantai bro, kayak gue cuma ngawasin pegawai-pegawai ya kan, tinggal ngambilin rumput, kasih pakan kambing, terus dia tanam cabai gitu ya, para petani-petani situ. Gue cuma ngawasin, ntar emang gue kadang di situ emang dapat income gitu dari teman gue. Nah, tapi gue penasaran juga, apa sih kayaknya nggak enak juga kalau gue itu di tempat yang lagi diusahakan sama temen gue ini, gue cuma leha-leha aja ngikut sama teman-teman yang lain gitu kan. Nah, singkat cerita gue kayak apa ya, ngambilin rumput gitu kan, ngikut ngambil rumput, gue kan kambing sehari 2 hari. Nah, gue pas gue mau ngambil rumput ya, tepatnya nih hari Kamis tuh kan, hari Kamis malam Jumat sore banget, kita jam 5-an. Wah, kayaknya rumput di sana agak enakan tuh, gue ngambil soalnya pakai sepi bro. Gue lewat tuh kayak galangan tuh kalau bahasa orang kamu tuh galangan, kalau bahasa kitanya tuh kayak jalanan setapak begini tuh di tengah sawah. Pas gue lagi jalan tuh, itu lagi ada kejauhan tuh, lagi di kejauhan
kayak ada orang juga mau papasan sama gua gitu. Enggak, sorry gue potong. Nah. Itu maksudnya bentuknya kayak sawah atau apa tuh? Ladang Sawah, kosong atau sawah. Sawah. Jadi ini sawah luas, kayak padang sawah luas. Cuman di ujung sawah itu emang kayak ada kayak bukit gitu. Ada bukit, satu pohon di situ gede banget. Iya. Dan gua nggak tahu itu apa. Nanti gua bakal ceritain juga yang ada di situ tuh apa. Karena gue penasaran di situ. Tapi Yang lu lihat tuh apa tuh bang? Sorry bang gue potong. Yang lu lihat wujudnya apa? Pohon atau apa? enggak, gue tahu di sono ada pohon dan banyak rumput. Tapi sebelum gue nyampe sono tuh gue ngeliat ada orang di depan gue. Orang. Ada Fisiknya orang berarti ya? fisik orang. Jadi kayak orang setengah baya gitu kan, laki-laki, rambut agak gondrong segini, pakai nggak tahu baju partai, baju apa gitu, kayaknya copang camping lah, kayak buluk gitu lah. Iya. Gue liatin, ada orang, gue aman lah, kata gue gitu kan, aman, gue bisa ke sono ngambil rumput kan, tanggung kan. Mas pas gue deketin, dia jalannya agak miring tuh. Tingginya semana tuh bang? Kalau bisa Tingginya lu- kayak manusia normal, cuma Normal. jelas kayak setengah bayi, kayak aki-aki gitu. Oh, gitu. Cuman dalam keadaan kayak orang cacat gitu sih. Di jalan agak begini, bongkok Bro. mungkin. Agak bongkok terus jalan begini bro. Begini bro, jalan bro. Serem juga berarti Ya, bang. jalannya begini. Ya kan, nyengsek-nyengsek. Kalau mungkin kalau bisa gue jelasin di sini, gue gesturin gitu ya kan, gimana ya? Betul. Rekam kejadian waktu gue lihat dia kan. Mungkin gue peragain gitu kan. Dia jalan gini. Jalan gini. Nah, pas gue deket gini ya, emang nggak kelihatan mukanya kayak agak ketutup rambut gini. Pas agak ketutup rambut, jalan agak begini. Nih, jadi ini agak tinggi sebelah gitu. Itu encok kali bang, setan itu. Anjing, mana mungkin encok bro, ya kan? Nah mungkin ya setan namanya juga. Ya. Iya, tapi yang jelas gue lihat sih emang gue waktu itu pikirannya udah ini orang tua aja, orang sini, orang kampung sini, ya kan? Gue Sesepuh mikirnya lah positif ya, gitu gitu, aja. Ya cuman pas gue papasan mukanya nggak kelihatan, ditutupin rambut gini, jalan begini. Nah kalau bahasa Sunda kan gitu, ya kan? Parunten, gue bilang gitu kan. Tapi kalau kata gue, kalau rambut gondrong itu aki-aki kayaknya jarang juga. Bang. Kecuali dia emang vokalisnya Megadeth. Did you say Yes, sir. With or without nuts. Oke, kalau Susah, nggak, iya Kick kan? Hemat lah ya, Kick Iya, Hemat ya. Kick Hemat, Anjing lu. ya kan? Atau John Petrucci gitu kan. Gue potong lagi nih, sorry. Di jalan agak begini, gini nih. Kakinya agak dinyengserin gitu, begini jalan. Gue bilang Parung, agak jauh dia. Cuma gini doang nih. Palanya gini doang gitu. Selang cerita, gue udah lewatin dia dong berapa langkah ya, belakangin dia. Gue nengok ke belakang pas gue lihat dia. Kagak ada, Terus hilang. kagak ada tuh orang. Kok bisa gitu ya? Nah gue bingung ya, gue antara gue harus ke sono, kalau ke sono ntar gue ketemu dia lagi. Terus kemana? Nah gue ke atas bro. Dan lu kalau pikir lu manusia, itu kayaknya bukan manusia juga gitu. Gak mungkin bisa hilang gitu kan? Sih niatnya manusia, cuma pas Wujudnya gue lihat, gitu. wujudnya manusia. Tapi yang jelas gue nggak jelas gimana mukanya. Tapi yang jelas badannya tuh kayak cacat gitu. Iya. Bengkok lah ya. Nah, dan akhirnya gue naik ke atas tuh. Yang gue bilang kayak tadi tuh kan, cerita pertama kalau di depan sawah itu, di ujung sawah itu ada kayak bukit, ada pohon gede. Iya. Emang target gue situ, gue mau ngambil rumput kan. Gue naik dong ke situ, gue naik ceritanya. Di situ ada aki-aki gitu. Ngomong bahasa Sunda. Ya kan? Ya, terus Ngomong bahasa Sunda, gue nggak ngerti bahasanya apa. Ngomong gini. Ya kan? Orangnya serem banget. karena lu bukan asli penduduk situ. Bukan asli. Bahasanya juga kita nggak tahu. Nah, gitu kan? dan di atas itu tuh ada makam yang ditutupin kayak kain putih. Wih, Kain putih. Ditutup. dark banget ya berarti ya. Gede banget ya. Tadi lu bang. Nanti Oke. dulu. Roman abang gua akan mulai mah kagak haus apa? Haus banget gua. Nah, makanya nih kita sediain. Taram. Gua minum dulu, Nah, ya kan? minum dulu bang. Lu lemes, kurang semangat, lu mulai, asam lambung naik juga. Ya ampun bro, gua kasih nih solusinya. Madu dari Oi Honey. Madu hutan asli dari Oi Honey dipanen langsung dari pohon tanpa proses pemanasan dan pematangan.
Bagus untuk menjaga daya tahan tubuh, meningkatkan imunitas, dan memulihkan stamina setelah seharian beraktivitas. Dengan kandungan antioksidan alaminya dapat membantu proses penyembuhan berbagai macam penyakit seperti flu, batuk, pilek, mah, GERD, asam lambung kronis, asam urat, kolesterol, dan berbagai macam penyakit lainnya. Madu oi honey ini aman dikonsumsi setiap hari setelah bangun tidur di pagi hari atau sebelum tidur di malam hari. Rasakan sendiri manfaat dan khasiatnya untuk tubuh kita jika mengkonsumsi madu oi honey ini. Madu oi honey ini tersedia dalam beberapa macam jenis ukuran dan varian, mulai dari kemasan 100 ml sampai dengan 1000 ml. Yuk silahkan dipilih sesuai dengan kebutuhan Anda. Oke bang, gue runtutin dulu nih ya. Kan lu kerja di Sukabumi itu kan, di salah satu desa gitu kan. Dan lu ketemu sosok misterius itu yang sampai saat ini juga lu kayaknya nggak tahu tuh manusia apa bukan gitu kan. Bener. Nah, boleh abang lanjutin lagi sekarang. Nah, gua lanjutin dari cerita tadi kan. Yang gue bilang pas gua ngebelakangin dia, nengok ke belakang jarak mungkin 10 meter, gue lihat kagak ada. Tiba nggak ada, ya kan? Ada ya kan. Terus gue lihat, wah kagak ada. Bangit gak tuh kalau kata orang Sunda mah? Antara gue takut kan, kalau gue lewat sono ntar gue ketemu lagi. Iya. Ntar gue ketemu lagi begitu. Akhirnya gue ke tempat tujuan gue aja yang emang gue mau targetin kan gitu. Gue mau ngambil rumput di sono. Ngarit gitu lah ya. Iya, gue mau ngambil rumput tuh di sono. Jadi di ujung sawah itu ada kayak bukit gede. Bukit, terus di atasnya ada satu pohon emang gede banget di situ. Satu-satunya pohon, dan itu rumput terimbun. Gue mau ngambil situ. Di satu sisi emang gue suka sama tempatnya kan, gue mau ngambil sih. Pas gue jalan, akhirnya gue sampai kan tempat itu. Gue naik, gue nanjak. Pas gue nanjak emang udah ada tangganya, dibikin tangga gitu kan, dibikin tangga cuman tanah. Nanjak nyampe pohon gede, pohon beringin. Terus di bawahnya ada makam bro. Makam gede diikat-ikat pakai kain putih. Nah itu pohon beringin, akarnya tuh kayak wah udah Ngikat gitu kali ya bang. udah ribut banget dah, tanah gitu. Ngebleber. Begitu bahasanya ngeleber gitu kan. Betul, ngebleber. Di satu sisi di situ tempatnya tenang, nyaman. Pas gue lagi duduk narik gitu kan, ngambilin rumput, pas gue masukin ke karung, keluar orang ngomong bahasa Sunda. Gue nggak ngerti dia ngomong bahasa Sundanya apa. Gue tanya pas gue pulang ya kan, gue tanya. Nah, di situ ada namanya Mang Ujang. Bang, saya ketemu tuh sama orang tuh di bukit itu, kata dia ulah, kata dia gitu pakai bahasa Sunda gitu. Gue nggak ngerti. Jangan. Ulah katanya, ulah di situ katanya, ke situ gitu kan. Di situ jangan katanya, apalagi lu pendatang, kata dia begitu kan. Ya, tapi saya udah ke situ ngambil rumput, bilang gitu. Ketemu aki-aki, ngomong begini ini pakai bahasa gini Sunda. Terus kata dia gini, kalau bahasa Indonesianya gini loh, kata dia gitu, Jang, katanya, kalau kamu nggak tua-tua banget, udah jadi capek. Maksudnya apa tuh bang? Nah itu gua nggak ngerti, kan gua tanya maksudnya apa nih? Gua kan orang Jakarta ya kan, nggak ngerti bahasa kayak gitu. Maksudnya apa ini? Gitu mang ya kan? Jadi capek itu maksudnya apa? Enggak gini loh, di situ emang tempat yang emang dikeramatin banget. Nah gue orang Jakarta bro, mana ngerti kayak gitu-gituan ya kan. Nah habis itu udah jangan ke situ lagi katanya. Biasanya kalau orang ke situ nanti sehari ke depan, 2 hari ke depan tuh pasti ada aja. Ada aja tuh apa tuh bang? Nah itu maksudnya gue tanya lah kan. Nah enggak, sorry bang, gue potong. Itu yang makam lu lihat yang dibebet kain putih itu, maksudnya itu makamnya satu atau satu doang? Satu doang, pakai batu-batu kali gitu. Terus nisannya itu diikat kain putih gitu. Diikat kain putihnya udah agak coklat gitu kan. Udah lama. Dan di situ kayaknya hampir jarang deh orang di situ. Kan jauh dari penduduk itu. Mungkin kalau orang berkunjung nggak mungkin setiap hari juga gitu kan. Kalau berkunjung udah pasti diganti dong kainnya. Yang udah jelek banget kayak gitu, mungkin perjalanan ke sana juga.
Nah kata dia ntar nanti sehari atau 2 hari ke depan biasanya kalau orang-orang di luar orang kampus itu atau desa itu nanti ada aja gitu, Katanya gitu. kata dia. Bener aja bro, ya kan. Nah singkat cerita malam-malam gue lapar, masak mie kan. Nah teman gue itu kan yang punya pertanian sama perkebunan peternakan itu peternakan. biasanya ngesuplai gue mie ya kan, mie gitu kayak telur gitu kan. Lapar gue, padahal masih belum malam-malam banget. Iya, iya. Jam 9, cuman jam 9-nya ini jauh dari kampung, di tengah-tengah. Sepi banget asli, sama anjing doang di bawah tuh, namanya MP, Anjing berjaga gitu. anjing berjaga di kebun. Tuh masak tuh ceritanya, pas gue masak ini, karena rumah panggung. Nah di bawah kayak ada orang batuk. Iya. Itu yang ngomong tadi Gue kan, parah kan, gue bilang siapa Iya. nih gue batuk kan? Oh, Manusia gue betul, doang di sini sama anjing Iya, gitu. iya, iya. Masa anjing batuknya kayak manusia? Iya, iya, Gak mungkin dong. Kecuali emang manusia yang kayak anjing. Betul. Nah gue itu Terus gitu. gimana? Nah batuk lo. Ya kan. Akhirnya karena gue saking takut, tapi gue di satu sisi gue penasaran. Iya. Takut cuman penasaran apa sih sebenarnya ini batuk di bawah nih, Iya betul. ya kan? Jadi di rumah panggung itu kan ada selak-selaknya nih, ya kan? Kayu soalnya. Kayu ya, selak-selak gitu kan. Nah pas gue lagi ngambil senter, gue sorot kan ke bawah, gue kira apa dia binatang apa? Gua senter ke bawah, gue gini, dari selak-selaknya segini lah kurang lebih nih. Pas gue intip, ada orang tuh di bawah. Jadi ada orang tua nih ya, badannya nih kayak meleleh semua, matanya copot nih, batuk dia, posisinya mirip gini, tidur gitu. Oke, tadi lo bang, gue potong. Berarti mungkin itu yang setan yang lu lihat yang di bukit itu kali. Mungkin itu jelasnya seperti itu. Mungkin jelasnya kayak gitu. Wajahnya gitu. Wajahnya, karena kan ya pas gue lihat di papasan itu dia ketutupan rambut kan, nggak terlalu kelihatan Dan gimana. sore juga gitu. Sore kan. juga. Oh nggak, pas gue lihat itu bukan cuma gue bikin gong-gong gini, itu bau busuk juga. Busuk banyak. Lu posisi sendiri lagi bang di situ ya. Langsung hari itu gue benerin tuh kata mamang itu. Mamang itu kan ngomong, katanya kalau orang luar dari kampung kita tuh desa itu, katanya kalau ke situ katanya ada aja ke depannya gimana gitu. Ada aja ada kejadian-kejadian kayak gitu yang aneh-aneh ya. Gue nggak ngerti. Tapi si mamang itu mungkin nggak jelasin spesifiknya tuh seperti apa. Nggak jelasin dia. Dan gue ngerasain itu langsung. Datengin ya. Pas gue lagi nyeduh, ada yang batuk di bawah, di bawah itu rumah panggung kayak gubuk panggung gitu kan. Gue kan emang tinggal kayak rumah panggung gitu. Iya iya. Gue center penasaran, kok ini binatang apa gitu kan. Pas gue lihat, ternyata ada itu. Nah pas nggak lama kemudian di beberapa detik tuh anjing bunyi terus. Si MP namanya. Habis itu mie belum gue makan ya, gue taruh, gue langsung masuk ke sarung, Goruban gue begini aja, gue bayangin itu si MP itu si anjing-anjing yang buat jaga itu bunyi ya dari jam 9 sampai jam 1. Oh ya, Posisi lu sendiri gitu kan. Orang nggak ada, pemukiman jauh gitu kan. udah gitu batuknya makin kenceng lagi, kayak batuk kayak nyesek banget. Jadi gini loh, setelah gue dengerin apa mamang itu tadi ya, akhirnya gue coba-coba gue nempatkan diri gue gitu, karena ini gue adanya di kampung orang. Gimana sih biar gue nggak kayak gitu-gitu. Gue juga kan orang yang tinggal di apa ya, di kota besar gitu kan, yang kayak gitu-gitu tuh ya kayaknya hampir nggak mungkin kan gitu kan. Sekarang dunianya dunia digital bro, ya kan, masa sih masih kayak gitu. Dan gue akhirnya gue ngebuktiin itu tuh langsung, dan itu termasuk pengalaman pribadi gue. Nah setelah kejadian itu gue rubah sikap. Gue nggak yang sembarangan, kasarannya kalau bahasa orang sono, buat apa gitu ya, kayak permisi. Padahal kalau gue kan kayak sembrono mungkin bang ya. gitu kan. Iya. Tapi gue pikir kan gue permisi sama sesuatu yang nggak ada objeknya. Betul. Kan konyol ya buat orang gue yang tinggal di kota besar gitu kan. Permisi di tempat yang emang notabene nggak ada objeknya itu, gue permisi sama siapa gitu, ini tempat kosong kan gitu. Akhirnya gue coba dah, ada istiadat yang kayak gitu-gitu dah kan, gue coba.
akhirnya Mang Ujang itu datang lagi ke gue. Ya kan, gimana Mang gini? Gue bilang kan, Mang, besok temenin saya aja ya. Gue bilang gitu kan, temenin saya saung. Kemarin tuh ya, ada bunyi kayak gini nih, batu-batu di bawah, saya ngomong sama orang tua. Kaget dia. Iya. Kaget dia, bener-bener kaget masuk. Yang bener ah katanya, begitu ya kan. Udah kalau begitu katanya, nah gue akhirnya disuruh ke pasar. Pas ke pasar, gue suruh beli bunga cepat. Gue beli bunga, Buat makam gitu kali. iya kayak bunga tuh gue nggak ngerti kan. Suruh bunga kayak 7 rupiah apalah begitu gue nggak ngerti kan. Gue beli aja bunga, terus air mawar terus dimasukin kayak kendi gitu kan. Gue suruh beli katanya. Dibawa lah ke sono tuh ke makam itu, gue suruh taburin, gue siram. Makam yang satu itu doang ya. Satu itu. Nah, pas kemari-marinya, nah Mang Ujang itu kan udah sekitar 2 hari atau 3 hari itu nemenin gue ya. Nemenin gue kan, gue takut bilang pokoknya rokok apa ya gue jamin yang penting Supply. temenin gue. Karena lu ketakutan gitu Karena kan. gue takut, ya Iya, kan, iya. gokil dong, ya Iya. kan, walaupun gue anak pecinta alam juga kan, kalau situasinya kayak gitu gue parno juga. Temenin Medi ya repot juga gitu kan. Makanya gue minta temenin Mang Ujang, Mang Ujang rokoknya apa ini aku, gue supply semua ya kan, yang penting satu sih temenin gue. Ya kata dia, gue beliin dia rokok ini itu semua dulu, gue penuhin. Nah, ada lagi nih kisah nih ceritanya, sehari atau 2 hari ke depan. Jadi pas gua tuh jam 12:30 gua ngabisin kan, itu ada bunyi kayak bunyi burung. Gagak kali Bang atau apa ya? Ngerti gua, pokoknya di atas benteng gitu Iya. bunyi. Terus di situ bau bangke banyak. Gua colek Mang Ujang. Nyium enggak nih? Enggak, katanya gitu, kata bahasa Sunda kan. Enggak, Pak. Nyium bau enggak? Tuh bunyi tuh. Iya bunyi tapi enggak bau kata dia. Cuman bunyi Dengar suara tapi burung. nggak nyium aroma di Nggak situ nyium gitu. aroma yang kecium gitu kan. Gimana nih aroma begini kan? Sudah gini aja. Ayo kita datang ke makam. Itu posisi malam berarti ya. Malam. Jam berapa tuh Bang? Ya sekitar jam 12:30 kan gue di sini tuh jam 12:30. Nah di situ ya kan, gua tuh pakai bawa lampu apa itu yang dia bawa tuh yang Obor lo ya gitu ya. bukan, yang digenjot gini nih apa sih namanya? Patromax. Atroma. Belum Patromax. Gua naik ke atas sama dia ya kan. Naik ke atas, itu gue lewat jalan setapak tuh naik begini. Nah gue di atas makam itu, sampai di atas makam itu, ceritanya gue disuruh gini bro. Gue disuruh sama dia tuh disuruh mohon minta maaf di situ. Minta maaf Iya. di situ. Bahkan gue disuruh sujud gue gitu. Nah gue bilang, Bahaya. gue punya keyakinan, Wah, masa gue disuruh betul. sujud ya kan? Betul. Gue punya keyakinan, masa gue disuruh sujud sih. Tapi gue disuruh kayak gitu, di satu sisi gue parno juga yang Iya. begitu ya kan. Nah akhirnya Di sisi lain lu takut, tapi lu Takut. harus ngikutin apa yang Ah. orang situ. kan lawan Suruh banget, gitu kan. lawan banget gitu kan, apa yang gue yakinin gitu kan. Betul. Gak mungkin lah gue masa gue sujud itu angin kenceng bong, pohon itu mungkin 10 orang gak kepeluk tuh yang dia dekat makam itu di atas itu goyang ini gue goyang dan bingung di atas kayak ada yang manjat pas nggak lama bunyi tuh bagus kalau gue pengen boker hari itu Iya. saking takutnya. Saking takutnya Iya. Bang Parno ya. Parno gue asli, cuman kan gue malu kan, gue orang tua masih boker di situ. Iya betul. Asli gue takut banget itu. Kayak nanti sujud. Gue cium tanah di situ, gue cium tanah, ya kan. Nah gue cium itu yang batu nisannya itu. Nisan itu yang dibobot. Itu dibobot kain apa itu Bang? Kain Kayak Nah, kayak warna apa itu? putih, bukan Putih. cuman udah bulu gitu kayak coklat-coklat minyak tanah gitu kan. dark Yang banget jelas, ya berarti ya. Yang jelas tuh makam cuma nggak ada namanya. Nisannya juga nggak ada namanya, cuma batu gitu doang diikat pakai kain gitu kan. Akhirnya pas bunyi
Jadi dia bilang ketawa tapi kayak bunyi burung gitu. Iya. Mungkin itu kunti kali Bang ya, atau gimana sih? Nah, itu dia nanti. Jadi kayak bunyi begitu tuh. Wah gila itu. Jangankan kalau boleh nih bulu ketek gue merinding, bulu ketek gue merinding, gimana? Sampai rontok mungkin gue saking takutnya. Sampai gue berak juga mungkin, saking aja gue malu. Nah akhirnya gue disuruh tuh sama Hujan. Ah udah makan. Sujud kata cium ininya, makamnya. Sama cium sama nisannya. Gue cium bang. Pas gue cium, udah gue cium juga nisannya. Baru rendah bro. Iya. Ya, di situ udah air gue ngambil aja semua. Nah, kawan-kawan, tadi kan udah dengar ceritanya Bang Guteng. Nah, buat Bang Guteng sendiri ada pesan-pesan nggak nih buat penonton kita? Jadi buat kalian semua, gue cuma mau ngasih pesan. Kita nih hidup nggak sendiri. Bahwasannya tuh ada emang kehidupan yang emang di luar daripada kehidupan kita yang sekarang. Dibilang ada, tapi dia nggak ada. Dibilang nggak ada, tapi ada. Ini antara ada sama nggak ada. Yang jelas, gue mau kasih garis besar. Kita jangan pernah merasa hidup kita bahwasannya kita ini satu-satunya makhluk yang hidup di muka bumi sendiri. Bahwasannya ada kehidupan yang nggak pernah ada di pikiran lu sebelumnya. Bahwasannya ada kehidupan lain. Dan pesan gue, kita harus saling respect sama makhluk-makhluk yang emang ya ketangkep sama mata, telinga, sama ya indera perasa kita maupun indera dari seluruh badan kita harus respect itu. Itu aja sih pesan gue. Oke kawan-kawan, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Bang Guteng ini, di mana kita berpijak, di situ langit kita junjung. Dan kita harus paham aturan-aturan adat-adat yang berlaku di daerah tersebut. Oke guys, terima kasih telah menonton video kita sampai akhir. Buat kawan-kawan, bisa di like, comment, and subscribe channel Pangsi Merah. Gue Kempot, host cadangan, undur cabut. Dah.